Tadi saya juga udah siapkan, ya udah bikin create rhythm. Kita rhythm dulu. Oke, sukses ya. Kita refresh, balance-nya masuk ya. Oke teman-teman, ini adalah tampilan pertama ya saat kita melakukan register atau login. Tampilannya seperti ini. Gitu. Nah, jadi ini tuh robot Android di sini tuh robot Sherlock Dogecoin ya teman-teman ya. Robot Sherlock Dogecoin, kita mining coin di sini ya. Nah, di sini kita juga menyediakan sarana buat teman-teman ya, ada Zoom, kita juga bisa Zoom privat, kita juga melayani by WA ya, by phone gitu ya. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang masih agak belum paham, jangan sungkan untuk bertanya gitu ya, daripada nantinya malu bertanya sesat di jalan gitu ya. Di sini saya akan menjelaskan soal apa ya, pemahaman dulu fitur ya. Zoom pemula buat pemahaman fitur. Nah, di sini nih ada ini ya. Ini di sini ada username kita, ada ID-nya juga. Nah, di sini ada H strip L ya. Atau enggak di sini adalah high and low, high strip low gitu ya. Di sini ada trade, di sini ada profit, di sini ada session. Oke. Nah, jadi di trade di sini adalah ini gulungan kita ya saat bermain, saat mulai ngemarti. Nah, di sini juga ada profit yang kita dapatkan dari trade tersebut. Ini adalah di sini di session ini adalah profit per sesinya. Nah, kalau balance di sini ini adalah modal yang kita masukkan ke robot. Nanti akan muncul di sini. Oke, buat teman-teman juga mungkin ya yang baru mengenal Andros, kalau setelah deposit itu jangan lupa klik refresh ya teman-teman ya. Tuh. Nah, di sini juga ada, kita ke ini dulu ya nih, ada trade status ya. Nah, di sini trade status di sini ada win, loss, sama roll ya. Jadi win di sini tuh menjelaskan soal win terbanyak kita selama kita trading. Di sini loss terbanyak kita selama kita trading. Kalau di sini roll ini adalah perjalanan yang sedang kita tempuh. Nah, di sini juga ada profit global. Profit global di sini adalah profit kita selama kita main. Nanti setiap kita profit ini akan tercantumkan di sini ya. Kita ke menu main ya. Nah, ini buat teman-teman ya. Buat kalau mau deposit, kita klik dulu pay out, pay in ini, terus klik get address. Nah, di sini keluar nih alamat walletnya, sama bisa juga scan barcode ya teman-teman. Nanti kita salin dulu ini, kita salin, kita copy, lalu kita tempel ke dompet kita ya. Nah, setelah itu kita jangan lupa setelah menunggu beberapa menit, jangan lupa klik refresh biar balance-nya muncul. Kalau balance-nya kalau masih belum muncul. Nah, di sini juga ada di menu main ini ada chance ya, ada delay, proposition, best trade, shoot, and boom. Stop on win, ada reset juga. Nah, kita di sini ke chance ya. Nah, chance di sini tuh ini dari 1 sampai 94 ya. Yang chance yang kita bisa gunakan. Chance itu kebagi menjadi 4 golongan ya. Kalau kita bagikan misalnya ke dalam golongan. Jadi di sini ada chance kecil, chance tengah, chance besar, dan chance ROC namanya. Chance ROC itu adalah range of chance. Jadi ada jarak antara chance gitu. Contoh misalnya dari chance kecil ke chance besar gitu. Nah, di sini ada pun syarat menggunakan chance-nya ya. Nah, yang kanan ini harus lebih besar atau sama dengan dibanding yang kiri. Nggak boleh lebih kecil. Contoh misalnya kita di sini 41, 42.
Nah, ini kan lebih besar yang kanan, berarti boleh. Ataupun sama dengan 41/1, berarti ini boleh. Nah, kalau 41/40, ini nggak bisa, teman-teman. Gitu. Nah, jadi chance kecil itu ya, kita chance kecil itu dari mulai 1 sampai ke 35 itu masuknya chance kecil. Nah, chance setengah itu kita dari chance dari 40 sampai 55 itu masuknya chance setengah. Nah, dari 60 sampai 94 itu masuknya chance besar, teman-teman. Nah, adapun perbedaan di setiap chance itu ke polanya, teman-teman, ngaruh ke pola sama ke profitnya. Semakin kecil chance yang kita gunakan, profit di sini akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, chance makin besar chance yang kita gunakan, makin kecil profit yang kita dapatkan di sininya. Nah, cara menghitungnya seperti ini, teman-teman. Misalnya kita menggunakan chance 41/44 ya. Oke deh, 41/43. Nah, 41 strip 43. Ini artinya seperti ini, teman-teman. 41 ditambah 43 itu adalah 84. 84 dibagi 2, nah, itu 42. Jadi pola yang akan keluar di sini adalah 42% kemungkinan hijau. Nah, dan 58% itu kemungkinan merah. Itu. Merah maksudnya merah dan hijau di sini, hijau artinya win, merah itu loss gitu. Nah, adapun profitnya kalau di chance setengah ini hampir sama-sama, nanti kita contohkan ya. Nah, di sini juga ada delay, teman-teman. Nah, delay di sini ini nggak mempengaruhi ke pola, nggak mempengaruhi ke profit. Ini cuman mempengaruhi ke jeda waktu. Misalnya kita menggunakan di sini 3.000 ya, teman-teman. Nah, maka dari setiap gulungan yang akan muncul itu delay-nya per 3 detik. Kalau kita isikan di sininya 3.000. Kalau kita isikan di sininya 2.000, berarti gulungannya yang akan keluar itu keluar per 2 detik. Itu ya, teman-teman ya, soal delay. Nah, adapun di sini ada profit season. Kita contohkan menggunakan profit season 1. Setiap kita mendapatkan profit di season di sini, kalau udah menyentuh angka 1 atau lebih, maka ini akan kembali lagi ke base trade. Nah, base trade-nya di sini ya, base trade. Ini base trade bisa kita rubah-rubah. Tergantung selera dan tergantung kita mau mainnya kayak gimana. Nah, profit season juga ini bisa dirubah mau 0, sekian berapa, mau sesuai kita, sesuai ini ya. Sesuai pola kita main. Nah, di sini ada pun base trade ya. Ini base trade kita bisa tentukan mau 210 di belakang koma, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5. Nah, di sini maksimalnya batas maksimal 5 ya, teman-teman. 0 yang kita gunakan batas maksimalnya itu 5. 50 di belakang koma. Nah, jadi base trade ini adalah angka yang akan muncul pertama kali adalah angka yang kita cantumkan di base trade ini. Gitu. Nah, adapun juga saat kita mulai menggulung, saat trade kita makin besar, saat kita klik reset, maka gulungan tersebut akan kembali lagi ke base trade yang kita tentukan di sini, teman-teman. Nah, adapun juga saat kita menggunakan profit season, saat kita cantumkan profit season di sini 1, saat profit seasonnya di sini udah sampai ke angka 1 atau lebih, maka gulungan akan kembali lagi ke base trade, ke angka yang kita tentukan di base trade ini. Nah, di sini juga ada menu shoot sama boom. Shoot sama boom ini fungsinya sama, merubah nilai trade. Ini kita bisa berubah ya sesuai ini, sesuai selera juga, sesuai kebutuhan. Ini bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Nah, ini fungsinya sama ya, fungsinya untuk merubah nilai trade. Terus apa sih bedanya gitu ya? Nah, bedanya di sini shoot sama boom itu cuma yang membedakannya cuman nilainya. Nilai ini kan 1, ini 10. Nah, fungsinya buat apa nih? Saat kita klik shoot, angka yang akan keluar setelah kita klik shoot, maka angka yang kita tentukan di sini, teman-teman. Misalnya di sini kita tentukan 1, kalau kita klik shoot, maka angka yang akan keluar adalah 1. Nanti kita contohkan ya. Shoot sama boom itu fungsinya sama, yang beda itu nilainya.
Oke, di sini ada start, ini ada menu shoot-nya buat ngekliknya ya sama Bu. Di sini juga ada stop on win. Nah, misalnya menu stop on win ini saat kita klik ya, ini robot akan berhenti secara otomatis kalau kita menemukan hijau. Jadi stop saat win, stop on win. Misalnya kita lagi kena merah nih, kita klik stop on win. Nah, maka saat keluar sebelum keluar hijau, ini akan terus menggulung. Tapi pas kita keluar hijau, saat kita ini udah ditekan, maka robot akan berhenti secara otomatis. Nah, tombol reset di sini tadi ya udah untuk mereset gulungan. Saat gulungan udah membesar, misalnya kita klik reset, maka akan kembali lagi ke base trade. Nah, nanti kita akan contohkan ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita pindah ke menu setting nih. Menu setting, ada profit global, balance below, ada marti win, marti loss ya. Nah, profit global di sini ini adalah angka yang kita tentukan kita mengambil berapa. Misalnya di sini 2. Saat kita kalau kita di sini tuliskan 2 di profit global ini, saat profit global ini menyentuh angka 2 atau lebih, maka robot akan secara berhenti secara otomatis. Kalau di sini udah mencapai 2 atau lebih. Kalau kita di sininya isinya 2. Kalau di sininya kita isi 5, maka di sini akan berhenti secara otomatis saat kita dapat 5. Ini 5 doge ya, per dogenya. Bukan persen, tapi doge. Kalau 3 ya 3 doge. Kalau kita terus 2 ya 2 doge dapat gitu. Kalau dapat 2 doge kita berhenti. Nah, di sini juga ada balance below ya, teman-teman. Misalnya kita modal 62 nih, kita balance below. Ini yang sering banget saya nemuin ya di grup yang salah mengartikan. Misalnya kita contoh diisi di sini 20. Nah, saat kita di sini di balance kita mulai berkurang menyentuh ke angka 20 atau kurang gitu ya. Di sini ya pun udah minus ya gitu. Itu akan berhenti secara otomatis, teman-teman. Ini maksudnya kita tuliskan 20 di sini, maksudnya berhentinya enggak pas di 20 gitu. Gimana tergantung ngemartinya berapa, ngemarti terakhirnya gitu. Bisa juga di 10, bisa juga di 18 gitu ya. Pokoknya kalau udah menyentuh 20 atau kurang, ini akan robot akan berhenti secara otomatis. Fungsinya balance below tuh seperti itu. Nah, di sini juga ada marti win ya. Marti win, marti loss, tip loss. Nah, ini kita jelaskan sambil main aja ya biar jelas. Oke, kita langsung main. Sebelum kita main nih, mungkin nanti aja lah ya tanya jawabnya setelah saya jelaskan semua fitur di sini. Saya akan main dulu menggunakan chance 4143, marti win-nya 100, marti loss-nya 100%, balance below-nya jangan diisi, profit globalnya 2 saja, ininya 50 di belakang koma ya. Oke, kita mulai ya. Jauh 3. Jauh. Kita coba klik shoot. Oke, kita reset. Kita udah dapat 1 doge ya teman-teman ya. Oke, merah terpanjangnya 2. Oke, kita selalu perhatikan ya gulungan trend di sini nih mulai membesar ya. Kalau udah mulai membesar, kita jangan lupa klik reset ya biar enggak menggulung merah panjang.
Oke, kita profit global has been reached. Ini robot berhenti secara otomatis ya, karena kita klik OK dulu. Nah, 2. Kita di sini pasang profit globalnya 2 ya. Nah, jadi saat profit global kita menyentuh 2 doge ya, ini robot akan berhenti secara otomatis. Kita minta 2 doge, dikasihnya 2,06 ya, kasih lebih ya. Oke, teman-teman, saya akan jelaskan di awal. Dari awal dari sini ya. Oke. Di sini ada gulungan pertama nih ya, 0,0000050 di belakang koma terus 1. Ini adalah angka yang kita tentukan di base trade ini. Nih, 50 di belakang koma. Kalau kita tulisnya cuma 3, maka angka yang pertama keluar di sini aja pun 30 di belakang koma. Itu. Tadi saya kan di sininya ditulisnya 5. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, kita tadi bahas di soal di setting ini ya, Marty win dan Marty loss. Nah, kita Marty win di sini dan Marty loss ya. Jadi hitungannya kayak gini teman-teman ya, Marty win ini hitungannya dari hijau ke hijau. Ini hitungannya Marty win. Kita di sini kasih 100%. Nah, maka gulungan di setiap gulungan hijau dari hijau ke hijau itu naik 100% teman-teman. Nah, kan dari 1 ke 2, nah, dari 2 ke 4. Ini hitungannya Marty win. Kita tentukan 100%, naiknya pun per 100%. Nah, Marty win juga di sini dihitung dari hijau ke merah. Dari hijau ke merah ini, dari hijau sini ke merah ini hitungannya Marty win teman-teman. Kita naiknya di sini tentukannya 100% ya. Jadi naiknya 100%. Ini juga bisa kita rubah. Kalau kita di sini tentukannya 50%, maka kenaikan dari hijau ke hijau dan hijau ke merahnya itu 50%. Misalnya contoh, di sini 1, ini 2. Ini kan kalau 100%. Berarti kalau kita isi di sini Marty win-nya 50%, jadi dari 1 sini ke sininya tuh jadi 1,5 teman-teman, bukan 2. Kalau kita isikannya 50%. Kalau kita diisikannya 100%, jadi sininya 2, naiknya per 100%. Tapi kalau kita diisikannya 50%, di sini kenaikannya maka akan 100%. Gitu. Nah, dari hijau ke merah pun ini masih hitungannya masih Marty win ya, teman-teman. Ini masih Marty win. Nah, terus Marty loss gimana sih, Bang, gitu ya. Nah, Marty loss ini dari merah ke merah nih, dari merah ke merah atau enggak dari merah ke hijau. Kita di sini 100% ya, tuh. Dari 8 ke 16. Itu hitungannya Marty loss dari merah ke hijau. Hitungan Marty loss itu dari merah ke merah dan juga dari merah ke hijau. Ya. Nah, di sini setelah itu ya ada hijau-hijau lagi, ini Marty win. Dari hijau ke hijau Marty win, dari hijau ke hijau Marty win, dari hijau ke merah Marty win. Nah, dari merah ke merah ini itu Marty loss, teman-teman. Dari merah ke merah nih, kita tentukannya di sini 100%. Nah, naiknya 256 jadi 512. Itu naiknya 100% gitu. Nah, Om, terus kenapa ini Om jadi 1 gini gitu ya? Kan harusnya ini kan Marty loss ya. Ini dari merah ke hijau ini harusnya hitungan Marty loss. Tapi tadi saat saya terkena 2 merah, terus saya klik shoot. Nah, klik shoot, maka setelah klik shoot itu angka yang akan keluar, angka yang kita tentukan di sini, teman-teman. Di menu shoot ini. Nah, misalnya kalau kita isikan di sininya 5, maka angka yang akan keluarnya di sini 5. Tadi kita di sini tulisnya 1, jadi yang angka yang keluarnya itu 1, teman-teman. 1. Dan tadi setelah saya dapat 1 ini, saya klik reset. Nah, maka ketika saya klik reset, ini gulungan akan kembali lagi ke base trade yang kita tentukan di sini, teman-teman. Nah,
Seperti itu. Itu fungsinya reset dan ini fungsinya should. Nah, oke, dari di sini juga tadi kita menyentuh di sini menyentuh profit global ya. Kita dapat 2 doge. Tuh, kalau dirupiahkan ini sekitar 6 ribuan ya, teman-teman. 6.000 lebih dalam jangka waktu sekian. Oke. Nah, di sini juga ada fitur reset Marty if win. Ya. Di sini reset Marty if win di sini ya. Kita misalnya ini kita bisa tentukan sesuai ini ya, sesuai kebutuhan. Misalnya kita contohkan isi 2. Nah, kalau di sini kita isi 2, reset Marty if win 2. Berarti setelah 2 kali kemenangan beruntun ya, 2 kali hijau ini, maka golongan ketiganya mau merah atau hijau itu akan kembali lagi ke base trade, teman-teman. Kalau kita di sini isinya 2. Kalau kita diisinya 3 di sini, nah maka kita dapat 3 hijau seperti ini, maka di merah mau merah mau hijau, maka golongan yang keempatnya itu akan kembali lagi ke base trade yang kita tentukan di sini. Gitu. Itu adalah fungsi dari reset Marty if win. Nah, di sini juga ada reset win trade. Nah, trade itu yang di sebelah sini ya, teman-teman ya. Trade itu yang di sebelah sini. Trade. Misalnya kita contohkan tulis di sini 1. Ya, reset win trade 1. Maka saat gulungan di sini nih, di trade ini ya, menyentuh angka 1 atau lebih, terus dia hijau, maka gulungan selanjutnya akan mereset otomatis, teman-teman. Kembali lagi ke base trade yang kita tentukan di sini. Itu adalah fungsi dari reset win trade. Nah, di sini juga ada if loss boom ya. Misalnya kita contoh di sini isikan 2. If loss 2 boom 2 misalnya. Nah, saat kita mengisikan if loss 2 boom 2, maka kita setelah dapat 2 kali merah ya, nih 2 kali merah, ini juga 2 kali merah. Saat kita mendapatkan 2 kali merah, ini gulungan ketiganya itu mau hijau ataupun merah, maka angkanya akan berubah jadi 2 doge. Angka yang akan keluarnya 2. Gitu. Ini kalau diisi I plus 2, boom 2. Misalnya kalau kita di sini I plus 4, boom 2. Berarti setelah kita mendapatkan 4 kali, kita nggak dapatkan 4 kali ya di trade tadi, mendapatkan 4 kali merah berjejer ya, gulungan kelimanya itu entah itu hijau ataupun merah, maka gulungannya akan berubah menjadi ke angka 2, teman-teman. Nah, itu adalah fungsi dari if loss boom. Ya, ini bisa tentukan, bisa sesuaikan ya, sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada reset Marty if loss. Misalnya kita contohkan 2 misalnya ya. Nah, reset Marty if loss. Jadi saat kita mendapatkan 2 kali merah, kalau kita di sini isinya 2 ya, 2 kali merah, 2 merah beruntun, maka saat kita gulungan ketiganya mau hijau ataupun merah itu akan ngeriset kembali lagi ke base trade gulungannya. Itu fungsi reset Marty if loss. Ini juga bisa tentukan ya, mau 4, mau 5, mau berapa. Tentukan sesuai kebutuhan. Nah, di sini kalau reset win profit, misalnya kita di sini contoh reset win profit 1. Nah, di sini kan ada tulisan profitnya, teman-teman. Nah, saat kita tuliskan di sini reset win profit, misalnya contohnya 1. Nah, saat kita mendapatkan profit di sini menyentuh angka 1 atau lebih, maka gulungan yang akan datang itu akan ngeriset kembali lagi ke base trade yang kita tentukan. Itu. Nah, di sini kalau reset trade after loss ya, di sini misalnya kita contohkan 2 ya. Reset trade after loss, maka saat kita menyentuh trade-nya menyentuh angka 2 atau lebih, terus itu loss ya atau merah, maka gulungan selanjutnya itu akan kembali lagi ke base trade, nge-reset otomatis. Nah, di sini itu adalah fungsi dari reset trade after loss. Di sini juga ada
logic ya, high and low. Ini kan ada ya high low, high low, high low. Kita di sini bisa low, bisa high ya. Jadi di sini di sini bisa kita abaikan aja ya teman-teman. Ini soalnya nggak berpengaruh ke apapun, nggak berpengaruh ke apa, ke pola. Ini yang ngaruhnya ini high low, berarti kalau high kita lagi market lagi di atas, low berarti market lagi di bawah. Kenapa di sininya diisikan satu ya? If win satu, if loss satu. Jadi ini polanya high low-nya ngacak ya. Nah, seperti ini. High low, high low, high low, jadi ngacak di sini. Tapi ini nggak berpengaruh ke profit ataupun pola ya. Hanya berpengaruh ke sini ya. Gitu. Oke, sebelum kita lanjut, biar nggak terlalu banyak juga, saya buka dulu sesi tanya jawab ya teman-teman. Silahkan barangkali ada yang mau bertanya. Silahkan. Saya Om. Ya. Silakan Om. Siapa ini? Halo. Halo. Aduh. Halo, halo. Masuk gak ya suaranya ya? Nggak ada sih. Masuk suaranya, silahkan. Masuk. Gini Om, untuk setiap charge itu dari 3 golongan itu pasti ada kan batas minusnya. Charge bawah misal 1 sampai 30 itu maksimalnya minusnya berapa deret. Charge tengah berapa deret minusnya, dan charge atas berapa deret minusnya. Itu gimana Om? Gimana, apa maksudnya Mas? Kalau misalnya apa dari 3 golongan ini charge kan ada 3 golongan nih. Nah, setiap charge itu ada maksimal deretan minusnya nggak Om? Itu kalaupun ada yang mematok ya Om, dibuat manapun. Patok segitu. Kayaknya maksudnya rata-rata loss trade Ya. gitu Kang. Gini maksud yang ditanya itu dari masing-masing change itu minus paling tinggi dan paling rendahnya itu berapa gitu maksudnya? Loss trade-nya kan, loss trade ininya. Iya, loss trade-nya. Iya betul. Nah, ini kalau di change kecil ya. Mas, suaranya jauh Mas, nggak kedengeran Mas? Jelas nggak Mas? Jauh, masih jauh. Terima kasih Pak Bagio. Ada. Oke. Ya. Suaranya kecil. Kecil. Halo. Jelas. Masih kecil Mas. Teriak-teriak kok. Iya betul. Ada jelas ya. Suaranya kayak yang jauh itu loh, kayak yang jauh. Tadi pas presentasi kayaknya jelas ya. Ya tadi pas penjelasan awal itu jelas banget. Ini sekarang suaranya kayak yang jauh banget. Halo, cek. Jelas ya? Sekarang udah jelas belum? Nah, yang lain pada kedengeran nggak sih? Halo. Iya, jauh, suaranya kecil. Tuh, suaranya jauh kecil kan? Tadi jelas kan ya tadi ya? Halo. Jelas nggak? Saat menjelaskan suaranya jelas, tetapi saat sekarang suara moderator itu kelihatannya jauh dari mic. Iya, betul. Halo.
Cek, halo, halo. Nah, ini baru dekat. Silakan. Halo. Nggak usah setelah. Jelas ya? Jelas ya? Ya, bisa. Nah, ini untuk dari chance kecil ya Om ya, dari chance kecil ke chance tengah. Itu kan ada apa ya? Ada berbeda-beda juga ya Om. Dari chance 1 kan kalau dari chance kecil ini dari 1 ke 35. Nah, dari chance misalnya kita menggunakan chance 10-10 itu beda dengan kita menggunakan chance 1/56 gitu. Nah, adapun misalnya kalau kita emang bahas satu-satu soal loss streak terpanjangnya, ya itu loss streak terpanjangnya. Kalau kita bahas satu-satu dari 1 sampai 94 itu memakan waktu yang lumayan Om, gitu. Nanti mungkin kita tarik kesimpulan aja ya, merah rata-rata chance-nya gitu ya. Ini kalau di chance 1 ya Om yang secara udah pengalamin ya. Dari chance 1 strip 2 ya. Itu merahnya bisa nyampe ke 350-an gitu. Tapi kalau kita chance menggunakan chance 20 per 20 gitu ya. Itu biasanya mencapai loss streak-nya itu sampai ke 30 60 gitu. Nah, adapun di chance tengahnya nih, di chance tengahnya chance 40-an itu bisa ke 27, 24 gitu ya. Itu kan merah itu tergantung kita pola kita main ya. Terus juga durasi kita main ya, semakin lama kita main maka merahnya pun akan semakin panjang gitu. Kalau di chance 40-an itu rata-ratanya ke 12 Om, 12 16. Oke. Tuh. Kalau di chance 50-an itu kok bisa ke 9. Kalau di chance 70-an itu 6, 7. Kalau di chance 80-an itu 4, 3 gitu. Kurang lebih seperti itu Om. Oke, begitu ya. Nggak bisa dijadikan. Terima kasih Om. Iya, sama-sama Om. Iya. Kita di rata-ratakan aja sih. Betul Om. Soalnya kan apa ya, kenaikan loss streak itu tergantung kita pola main gitu Om. Nah, pola kita main kita monoton, maka pola itu akan semakin naik gitu Om. Oke, kita contohkan aja di sini ya Om ya. Kita bahas sekalian di chance 40-an ya. Kita juga kan di sini kan saya sering nekenin juga ya ke para member, baca pola ya, hafalkan pola karena pola-polanya itu hampir-hampir sama gitu. Dan kenaikan loss streak-nya pun polanya pun hampir. Nah, kita misalnya di chance 40-an ini kita bagi ya. Level ya. Level. Maaf saya mute all dulu semua ya biar jelas ya. Nah, di sini di chance 40-an ya. Kita bahas chance 40-an dulu. Jadi, misalnya di chance 40-an ini kita bagi menjadi 4 level gitu ya. Bagi 4 level ya. Ini 4 level, bisa juga level 5, 6 ada gitu. Cuman rata-ratanya level 4 gitu. Nah, level 1 ini di chance 40-an. Level 1 itu dari 1 sampai ke 4. Itu masih di level 1. Level 2 itu 4 sampai 6. Itu level 2. Level 3 dari 6 sampai 9. Itu level 3. Nah, dari level 4 itu ke 9, ke 12, bisa juga ke 16. Itu level 4-nya di chance 40-an. Nah, kalau kita loss streak terpanjang kita masih menyentuh ke 4, itu berarti kita masih di level 1. Kalau loss streak kita udah menyentuh ke angka 6, berarti itu kita level 2. Nah, kalau loss streak kita udah nyampe ke 9, itu kita mau ke level 4 dan siap-siap akan ada loss streak ke 12, bisa juga 16. Nah, terus apa aja sih gitu ya yang mempengaruhi kenaikan level itu gitu.
Nah, salah satunya adalah main shoot boom. Saat kita keseringan main shoot boom, maka itu polanya akan cepat naik dari level 1 ke level 2, walaupun dari level 3 ke level 4-nya itu akan cepat gitu, Om. Itu yang mempengaruhi ke kenaikan loss streak, shoot boom salah satunya. Terus yang kedua, durasi. Semakin lama durasi kita main, kenaikan level pun akan terjadi tanpa kita tidak bisa kita pungkiri itu ya. Makin lama kita main, kenaikan loss streak akan terjadi gitu. Nah, terus yang ketiga itu adalah di base trade. Nah, ini kan kita base trade-nya kecil. Nah, semakin besar, ini kan masuknya besar 0,1 apalagi 1 ya. Semakin besar base trade yang kita gunakan, maka pola pun akan semakin cepat naiknya. Gitu, Om. Dari level 1 ke 2 ke 3 4 itu jangka waktunya cepat gitu. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, yang mempengaruhi kenaikan loss streak itu kita main monoton. Contoh, saat kita dapat 2 merah shoot, 2 merah shoot, atau dapat 3 hijau baru di reset, 3 hijau di reset, 3 hijau di reset gitu. Monoton terus seperti itu akan kenaikan levelnya akan semakin cepat. Gitu. Seperti itu, Om. Itu kalau contoh di chance 40-an. Jelas, Om? Supaya nggak cepat naik gimana Mas strateginya Mas? Ya kita mainnya jangan monoton, jangan terlalu lama, jangan main shoot boom. Base trade-nya pun kecil aja, jangan terlalu besar-besar. Nah, ini kan tadi saya di sini menggunakan 5 ya, 0 di belakang koma. Nah, coba kalau kita menggunakannya 3 aja atau 2. Ini kan saya tadi main ya dengan jangka waktu sekian, ini merah terpanjangnya cuma 2. Tapi kalau beda lagi cerita kalau kita menggunakan base trade seperti ini. Tadi kan saya 5. Nah, ini juga yang mempengaruhi Mas ya. Saat kita menggunakan akun yang sama terus main berulang tanpa jeda waktu, itu juga akan mempengaruhi kenaikannya pola, kenaikannya level. Seperti itu, Mas. Oke, lanjut Mas, lanjut Mas. Mas mau nanya Mas. Ya oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Itu tadi untuk menormalkan strike loss-nya, apakah kita harus berhenti saja atau kita logout terus login kembali gitu? Untuk menormalkan gimana Mas maksudnya? Itu tadi kenaikan levelnya. Oh, menormalkan kenaikan levelnya kita biasanya kita menyarankan jeda waktu ya Om ke 3 jaman, minimal 3 jam dan juga terus ganti akun. Nah di sini akan ada menu create redeem juga ya Om. Kita di Android ini didukung dengan adanya fitur create redeem ini untuk memindahkan balance antar akun ini nggak ada potongan. Dari akun yang pertama dengan akun yang baru kita buat gitu ya? Ya betul Om. Ini saya tadi kan contohkan di awal kan. Ya. Nah, ini kan akun kedua saya tuh bikin kode redeem di sini ini nggak ada potongan. Itu Mas. Oke. Ini itu iya. Untuk meredam itu kita harus ada jeda waktu ya Mas, minimal 3 jam lah. Terus juga jangan keseringan main, terus pola main kita nggak monoton gitu. Halo. Halo. Bisa dengar? Iya, bisa dengar ya. Itu untuk settingannya bagaimana? Kita coba-coba sendiri atau? Enggak Mas, kita sesuai pemahaman kita Mas. Maksudnya? Mas tadi nggak ikut dari awal ya?
Agak ke tengah, agak tengah-tengah saya tadi punya. Nah, settingan ini kan tergantung kita tergantung ke pemahamannya gitu. Ini kan saya main di chance 40-an. Ini artinya chance setengah. Nah, cara menghitung chance-nya itu seperti ini. Ini kan saya menggunakan 41 43. 41 tambah 43 itu 84. 84 dibagi 2 adalah 42. Jadi pola yang akan keluar itu 42% kemungkinan hijau dan 58% kemungkinan merah. Tuh, pasti nanti ke seterusnya ada lebih banyak merahnya dibandingkan hijaunya. Gitu. Nah, berarti untuk chance-nya itu lebih kecil, bisa lebih merahnya lebih jarang keluar atau bagaimana? Lebih kecil chance yang kita gunakan lebih banyak merahnya, Mas. Oh, harus kita mainnya besar chance-nya berarti. Ya, tergantung pemahaman sendiri, Om. Ini saya jelaskan kembali lah ya. Ini kita main di chance setengah nih. Kita tadi bagi chance kebagi ke 4 golongan. Ada chance kecil, chance setengah, chance besar, dan satu lagi chance ROC. Ini chance ROC ini kita abaikan dulu ya. Soalnya ini untuk orang-orang yang udah paham gitu. Kita fokus ke 3 golongan dulu, chance kecil, tengah, besar. Ya, dari chance kecil ini itu dari 1 sampai ke 35 itu masuknya chance kecil. Dari 40 sampai 55 itu masuknya chance tengah. Dari chance 60 sampai 94 itu masuknya chance besar. Nah, adapun sifat dan ininya ya, karakteristik dari setiap chance itu. Nah, semakin kecil chance yang kita gunakan, profit di sini akan semakin besar, Mas. Nah, semakin besar chance yang kita gunakan, profit di sini akan semakin kecil. Ini kita berada di chance tengah. Di sininya trade-nya 0,5. Terus profit yang kita dapatkan itu 0,6. Nah, kalau kita lagi di chance kecil ya, kalau kita menggunakan chance kecil, saat di sini gulungannya 0,5, ini pasti lebih dari 1 Om di sininya. Kalau profit ini Om semakin kecil, chance yang kita gunakan profit semakin besar. Gitu. Nah, kalau kita menggunakan chance besar gitu ya, saat trade di sini 0,5, ini pasti lebih kecil banget Om. Nah, nanti kita contohkan Om di chance besar juga. Perbedaannya seperti apa? Nah, adapun ya Om ya, adapun settingannya di sini ya, marti win dan marti loss-nya pun ini sangat berpengaruh banget gitu. Nah, ini kita menggunakan di chance 40-an atau di chance setengah. Chance setengah ini adalah standar marknya ini 100-100, marti win 100, marti loss 100. Nah, standar marti loss. Tapi semuanya yang lain 0-0 gitu semua untuk settingannya. Maksudnya yang mana? Ya tergantung reset marti, if win, reset ya, win. Tergantung kita main ya mau kayak gimana. Tapi yang pokok berpengaruhnya ke chance-nya tadi itu. Iya, yang berpengaruh ke pola sama ini chance-nya Om. Tapi untuk apa yang merah sama yang hijau supaya kita tidak terlalu banyak keluar merah, itu sebaiknya gimana? Ya, kalau pengen nggak terlalu banyak keluar merah, ya mainnya di chance besar Om. Tapi profit yang kita dapatkan kecil-kecil Om. Kebalikan berarti ya? Iya, semakin kecil kan selesai juga tadi, semakin kecil chance yang kita gunakan, profit semakin besar. Semakin besar chance yang kita gunakan, profit semakin kecil. Kalau untuk modal yang ideal berapa? Itu Om, kalau modal ke profit ya Om, ngaruhnya itu semakin kita kalau main kayak gini ya Om, robot-robot kayak gini mau dimanapun kita mainnya, itu perbesar modal, perkecil target. Oh iya, memang. Iya. Yang penting. Nyamannya seperti itu Om. Iya, betul. Jadi kamu bisa. Kalau main yang kayak gini Om, yang intinya kita jangan terlalu maruk gitu, jangan kita terlalu. Oh iya, betul. Besar, Karena kalau gitu. kita terlalu main terus, akhirnya kita akan loss. Betul. Terusnya malah besar kan. Betul. Makanya kita kan sering mengganjurkan, apalagi profitnya udah sampai ke 50% lebih, itu kita kan sering menyarankan stop gitu.
Nah, kita di sini Om, kita di sini membimbing member tuh benar-benar sampai profit Om, nggak mau menjerumuskan member kita sampai loss gitu. Nah, ya itu kan makanya dia yang pertanyaan saya pertama untuk settingannya ya toh supaya kita tidak terlalu banyak loss meskipun kita profit kecil tapi kita continue kan dapatnya juga banyak akhirnya. Betul. Nah, untuk settingannya itu kita makanya kita belajar sendiri atau nanti ada yang ngarahin atau bagaimana? Ini kan Ya kan kita ini adakan Zoom Om, kita adakan Zoom kan buat belajar ini Zoom ini Om. Oh gitu ya, update-nya melalui Zoom ini terus berarti. Iya, Zoom kita juga ada punya channel YouTube, punya channel Instagram Om. Oh gitu. Iya, kita juga melayani edukasi by WA juga Om. Berarti yang di grup itu ya, yang WA melalui WA yang admin pokoknya setiap di grup ada yang admin boleh di chat Om, tanya-tanya aja. Oh begitu, ya ya. Saya ikut yang WA juga grup itu. Bang Andros, kalau saya pakai settingan yang di YouTube yang Bang Andros keluarin yang kemarin yang beberapa hari lalu itu bagus ya. Yang chance-nya 30 sampai 33 tuh. 30 ke 33. Gimana Om? Kalau saya pakai bedset yang saya nonton di YouTube yang di YouTube Andros itu kira-kira bagus ya? Itu modalnya berapa Om? 100. Contoh 100. Nah, itu pas itu kalau pas di YouTube itu yang Om lihat modalnya dia berapa? 1000 kan? 1000. Iya. Nah, kalau saran saya sih kalau mau niru ya Om ya. Sebenarnya sih Om, saya nggak di sini saya nggak selalu menyarankan ini Om buat tiru-tiru settingan orang. Lebih nyaman pakai settingan sendiri Om gitu. Walaupun sedikit-sedikit gitu, walaupun profitnya kecil-kecil, lebih enakan pakai settingan sendiri dibandingkan settingan orang lain gitu. Karena kenapa? Ya settingan itu sama halnya kita seperti ini Om. Kalau dianalogikannya settingan itu kendaraan Om. Nah, misalnya saya punya kendaraan bagus ya Om. Misalnya saya punya settingan bagus, saya profitnya 100%. Nah, misalnya settingan itu diibaratkan ke mobil. Nah, saya punya mobil bagus, terus saya bisa melaju dengan cepat gitu. Pakai mobil tersebut. Karena saya bisa dan saya tahu gitu. Mobil tersebut itu ngejalaninnya harus kayak gimana gitu. Tapi kalau kita nggak tahu ngejalaninnya kayak gimana, itu kan akan sia-sia Om, gitu. Makanya kalau ada yang selalu nanya ke saya, Om minta settingan dong. Maka saya selalu tanya balik, gitu. Pemahamannya udah sampai mana, gitu. Nanti percuma saya kasih settingan, terus si Om yang nggak ngerti soal settingannya kan percuma. Gitu. Mau berapapun modalnya nanti pasti loss kalau emang kita nggak ngerti gitu. Oke. Jadi settingan. Oh iya. Jadi settingan itu tergantung modalnya ya? Iya, bisa menyesuaikan juga ke modal, Mas. Oke, Bang Andros, seumpama kalau saya sesuaikan nih dengan contoh ya 1000 kan yang di YouTube, saya balance saya 1000. Kalau seandainya dengan settingan sama, kira-kira untuk bermain itu butuh waktu berapa lama gitu? Kan tadi semakin lama kita walaupun bermain. settingannya disamain ya Om, itu profitnya pasti beda, polanya yang pasti beda, jeda waktunya pun pasti beda. Walaupun disamain semua chance-nya. Oh gitu ya. Ya, makanya Om di sini ayolah kita belajar bareng-bareng. Kita juga fasilitasi adanya grup kan ya. Di grup juga ada para admin. Om tanya-tanyain aja gitu. Yang nggak ngertinya di sebelah mananya. Gitu. Di sini juga kan ada Zoom, kita bisa ngobrol, kita bisa sharing ya, sharing buat nambah pemahamannya gitu. Soalnya percuma Om, gitu. Nanti modal besar juga kalau kitanya nggak paham akan percuma gitu. Iya. Dimanfaatkan lah kita adanya grup, adanya Zoom ini dimanfaatkan gitu. Gali ilmu sebanyak-banyaknya. Mas. Ya silakan Mas. Kalau misalkan momen yang pas buat nge-boom itu pas menutup di minus ke berapa tuh Mas? Masuk PK. Kalau momen short boom itu
Kita lihat dari trade statusnya Om, loss trade panjangnya berapa, sama kita menggunakan chance berapa Om, gitu. Iya. Misalkan dicontohin di modal balance 1000 itu bagusnya boom di minus yang keberapa tuh? Kalau misalkan itu tergantung chance yang kita gunakan juga Om. Gimana nangis? Pura-pura kan dari aku kok. Tergantung chance yang kita gunakan Om. Ini kan saya chance di 40-an nih. Tadi saya nge-shoot ya di dua merah nih. Saya nge-shoot tuh dapat 1. Gitu. Tadi kan juga loss trade panjangnya di sini cuma 1. Berarti saya memperkirakannya kemungkinan jelek-jeleknya di sini merah 4 gitu. Walaupun kegulung merah 4 saya shoot gitu ya. Walaupun miss, walaupun itu ada 4 atau 6, modal saya masih kuat gitu. Kita harus perhatikan gitu itu ininya Om, polanya ya, pola sama di sini trade statusnya loss terpanjangnya udah berapa gitu. Berarti kita harus nge-shoot di berapa gitu. Kalau di sininya misalnya loss-nya udah 7, terus kita ada 2 merah nge-shoot, itu kan ngambil resiko Om. Kalau kita juga kalau mau main shoot boom, kita lihat trade status ini loss terpanjangnya udah berapa. Gitu. Misalnya kalau loss terpanjangnya di sini udah 4, ya kita nge-boom di 3 atau di 4 lah gitu. Om. Ya, maksudnya proses WD itu bisa sampai berapa menit? Gimana Om? Yang lainnya boleh di mute dulu nggak? Mau tanya ini. Ini Om Deddy ya, Om Deddy ya. Ya. Tanya untuk proses WD itu memakan waktu berapa menit? Withdraw ya. WD itu kalau WD ya ke Koinomi itu biasanya 3 sampai 5 menit. Tapi kalau dari ke Indodax itu biasanya lumayan lama Om. Tapi kecuali kalau dari jam 1 pagi ya, dari jam 1 pagi sampai jam 5 pagi biasanya prosesnya cepat ke Indodax. Tapi kalau di jam-jam siang, soal jam 8 pagi, jam 1 siang, jam 8 malam ya, itu biasanya agak lumayan lama Om. Oh ya sudah, soalnya aku takut BD dari tadi nggak masuk Om. Tenang Om, kalau walletnya benar pasti masuk ke Om. Gitu. Kalau ke Indodax emang prosesnya agak lama gitu. Oh gitu. Iya. Nge-WD kan Mas? Nge-WD ya? Nge-WD apa depo? Nge-WD ya? Nge-WD apa depo Mas? Iya nge-WD. Ke Indodax. WD ya? WD. Lumayan dapat 65 tadi. Mantap Om. Itu di grup suka ada nggak yang menang besar-besar tuh Mas? Di grup suka ada nggak? Wah, kemarin ada nggak orangnya di sini ya? Yang kemarin Pak Eka dapat 10.000 doge. Ya, 10.000 doge. Dapat jackpot. Di gulungan 200 dapat 10.000 doge. Oh, itu ya. Iya. Ketawa Des, ketawa. Itu orangnya Om yang ngomong. Itu orangnya. Iya, mantap. Om Andros. Ya gimana Om? Om. Ya. Mau saran aja. Gimana, Apa Andros itu apa Andros gak mau bikin wallet sendiri gitu. Jadi gak langsung ke exchange. Jadi kita bisa nampung doge itu di wallet Andros sendiri Om. Dengan fee yang lebih murah dan transaksinya lebih cepat dibanding exchange. Dibanding kita dari exchange ke bot kan lumayan tuh. 5 doge ya. Kalau dari Indodax, kalau Koinomi 1 Om. Satu kan dari bot ke itu, bot the exchange kan 1. Nah, dari exchange ke
botnya kan lumayan tuh 5 tuh. Ya. Nah, ada nggak tuh Om apa inovasi untuk buat wallet Doge khusus gitu? Oke. Saya jawab dulu ya Mas ya. Boleh, boleh. Oke. Kalau soal kita bikin exchange sendiri ya Om, kita kan ini Andros ini kita udah berbentuk CV ya Om. Nah CV ini adalah CV RBS, CV Raja Basa Suwan. Kita di CV ini surat perizinannya cuman buat seperti ini gitu. Berarti kalau kita bikin exchange dulu sendiri, kita juga perizinan harus bikin lagi izin yang berbeda gitu. Nah, tapi masukannya boleh juga Om. Mungkin kalau udah mulai rame ya Om ya, kita mungkin bisa apa ya buat inovasi ke situ Om. Kalau ini udah lumayan rame. Minimal withdrawnya berapa Om? 5 di sini Om, minimal withdraw. Oke, mantap. Minimal withdraw 5. Memangnya withdraw untuk dipunya pakai apa? Potongannya 1. Gimana Om? Untuk WD sama deponya biasanya kalau ke Andros ini pakai apa yang lumayan ya cepet lah? Koinomi lumayan Om. Koinomi terus potongannya juga cuma 1 dari Koinomi ke Andros, potongannya 1 dari Andros ke Koinomi, potongannya 1. Selain itu? Selain itu ada juga mungkin banyak yang lainnya, tapi saya belum pernah coba pakai gitu. Yang saya pakai Koinomi Om. Cuma pada umumnya sih 5 dari exchange ke bot tuh. 5. Dari Indodax 5, dari Crypto 5, Binance juga 5. Oke. Nah, itu Om. Iya. Nanti sekalian kalau ada buat ya gimana Om? Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ya sebaiknya kalau pemula sebaiknya pakai yang chance besar dulu aja ya Mas. Gimana Mas? Untuk pemula mungkin harus pakai chance besar dulu aja ya, meskipun profitnya kecil. Kalau menurut saya sih Mas lebih apa ya, lebih worth it yang di chance setengah sih Om. Chance setengah ya. Iya. Soalnya kan kalau di chance besar ya Om, walaupun banyak hijaunya gitu ya. Tapi saat kita mendapatkan merah, misalnya nih di sini merah, gini Om ya, prinsipnya kayak gini Om di robot ini. Ini kalau merah ya Om ya. Iya. Kalau merah, ini 0,1 nih merah. Iya. Contoh ya. Ini minusnya juga 0,1 gitu. Mau di chance berapapun itu seperti ini Om. Mau di chance berapapun. Kalau minus itu nggak ngaruh, chance nggak ngaruh minus. Nah berarti kan kalau di sini misalnya nih minusnya segini, terus kalau di chance besar nih ya, terus dapat dari trade-nya segini, profitnya pasti lebih kecil Om. Kalau menurut saya. Tapi itu juga tergantung lagi ke pemahamannya Om. Ada yang senang main di chance besar, ada kan itu ya. Profitnya yang besar-besar di chance besar ada. Balik lagi tergantung ke pemahamannya Om. Tapi menurut saya yang paling ini gitu ya buat pemula, biasanya saya ngajurinnya di chance setengah Om, di chance 40-an ini. 40-an. Itu dengan modal berapa Mas? Kalau pakai chance 40-an gitu. Modal awal. Ya enak 100 sih Om, 100 juga enak. Apalagi kalau 1000. Maksudnya 100. Kalau dirupiahkan berapa itu? Kalau dalam rupiah? Itu kalau 100 doge ya kisaran 300 Om. Oh 300 berarti ya. Oke. Ngambil 2% atau 3% aja cukup gitu, nanti main lagi gitu. Sebaiknya berapa lama jeda? Misalkan kalau kita dalam sehari kita bisa jalankan robot ini sebaiknya pakai berapa kali gitu? Idealnya sih 3 Om. Kayak makan aja siang, 3 pagi, siang, malam 3 gitu. kali. Pakai 3 kali sehari. 3 kali sehari. Kan menurut teori Mas Eka mah katanya pagi buat jajan, siang buat setoran. Oh betul. Malam buat ini nabung. Itu malam buat camilan. Iya. Ya. Itu pakai dengan profit berapa? Mas, kalau pakai chance setengah dengan pemula hanya 300 lah.
Anggaplah 400 Nah, paling banyak atau buat, 500. kalau buat pemula Om, saya nyaraninnya lebih ke menekankan lebih ke pemahaman pola dulu gitu Om. Oh, Golongannya yang ngambil kecil-kecil aja. Nih misalnya kecil ya. misalnya udah 0,2 riset aja dulu gitu. Dan 0,5 riset aja. Tapi pas di hijau ngerisetnya gitu. Pas hijau. Oh. Iya, pas hijau. Kalau merah nanti hitungannya minus Om. Iya, 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 iya. Misalnya 0,2 udah di riset. Kita pahamin pola aja dulu gitu. Buat awal-awal kita nyarinya ke pemahaman pola dulu sama pemahaman fitur gitu. Insya Allah Om, kalau di sini mah kalau semakin kita paham ya Om ya, kita bisa otak-atik sendiri, kita bisa bikin settingan sendiri, profit mah insya Allah ngikutin lah. Gitu. Biasanya kalau kita jalankan, ya atau kita misalkan kita main di chain setengah nih, itu merah paling banyak bisa berderet sampai berapa, Mas? Itu tergantung kita kalau main shoot boom ya Om. Itu terpanjangnya mungkin bisa ke 20-an Om. Bahkan ada yang ke 27. Ya intinya mainnya kita jangan terlalu lama juga Om. Oh, oke. Kalau buat pemula mah bisa saya sarankan jangan main dulu shoot sama boom ya. Main gulungan aja. Main gulungan aja. Oh. Oke. Sambil pahamin pola gitu Om, sambil nyari profit sedikit-sedikit lah gitu. Sambil kita belajar pahami pola. Kalau kita udah lumayan paham polanya nih di chance 40-an, baru nyari buat profit gitu. Kita kalau mau pakai ini gimana caranya? Mau pakai gimana maksudnya Om? Ini Andros ini. Ya Om ada di grup kan Om, di deskripsi juga ada di deskripsi. Oh, oke. Oke, nanti saya lihat lagi. Nanti kliknya yang versi webnya Om ya. Berarti bukan lebih enak webnya memang. Saya lebih senang di web daripada aplikasi. Kalau di aplikasi itu kita peruntukan buat khusus di perangkat komputer atau laptop Om. Oh gitu, oke. Halo Mas. Ya, silakan Mas, dilanjut. Ya. Siap, makasih Mas. Ya mau tanya Mas, kedengar suara saya? Ya, kedengar, silakan. Pada saat kita mau play atau start, kan kita ada 3 chance yang pilihan yang tersedia ya tadi. Betul. Bawah, kemudian tengah, sama atas. Nah, untuk mengetahui sebelumnya ketika kita akan menggunakan chance di bawah, tengah, atau atas, apakah ada korelasinya antara grafik yang terbentuk di Indodax atau toko kripto yang Doge _ IDR itu dengan bot ini? Enggak ngaruh Om. Enggak ngaruh? Iya. Kalau ngaruh, faktor apa yang mempengaruhi banyaknya merah atau banyak hijau? Yang pertama itu chance Om. Yang terbentuk dari grafik candlestick atau bukan? Enggak Om. Sini ada chance-nya itu terbentuk dari pola algoritma Om. Yang broker tentukan gitu. Pola algoritma. Nah, kalau grafik yang terbentuk di exchange yaitu Doge atau yang lainnya, dalam hal ini mungkin Doge ya. Itu ada hubungannya dengan chance itu atau tidak? Misalnya enggak. Pada saat terjadi tren, enggak ada. Nah, kalau gitu untuk menentukan chance di awal kalau kita start itu dari mana data sampel pengambilannya? Apakah kita spekulatif atau memang ada metode khususnya? Ada metode khususnya, terus juga sesuai ke pengalaman Om. Pengalaman. Nah, kalau untuk pemula dari mana pengalaman? Nah kan di sini kita disediakan grup Om, makanya kan kita untuk bertanya kan di adanya admin kan itu orang-orang yang udah lumayan cukup berpengalaman gitu, yang bermain di robot ini gitu Om. Kita juga kan kasih kan by WA gitu. Nah, jadi boleh tanya ini oke, satu lagi, ini kan ada kalau nggak salah pernah di share di grup juga mengenai kalkulator MM ya, money management kalau nggak salah. Kalkulator DAS itu ya Om? Ya, bisa diinfokan mungkin di sini atau diperjelas. Ini karena kalau di grup kan hanya sebatas tulisan tanpa penjelasan. Mungkin di sini bisa dibantu dijelaskan korelasinya dengan bot ini ketika menggunakan chance bawah, tengah, atau atas.
Nah, Om, jadi kalau di kalkulator di situ Om, cuman untuk menghitung ketahanan modal Om. Ya, di sini kalau yang dicontohkan Masnya kan ketika barusan play atau start itu kan menggunakan kekuatan Marti 100-100. Nah, kalau misalkan saya tanya, misalnya saya maunya Martinya tidak ngelipat pada saat win. Artinya kan tidak jadi dari satu ketika profit di level tertentu, kemudian jadi 2 dia ngelipat lalu di reset kan secara manual. Misalkan kalau saya umpama ingin sama nilainya 100%, pada saat loss di level berapapun ketika hijau dia menutup semua. Itu bagaimana hitungan if win-nya ya? Marti win-nya gitu. Iya, Marti win-nya. Misalnya level 1 sampai level 7 merah semua. Kan loss tuh. Nah, begitu di level 8 misalnya taruhlah keluar hijau. Nah, dengan 1 kali pukulan itu bisa menutup yang loss 7 kali. Namun MM-nya tetap dengan nilai win-nya sama. Misalnya 1 doge. Oke. Ya gini Om ya, kalau misalnya kalau Marti win-nya ini pengen sama gitu ya, maksudnya ya dari 1 ini pengen 1 lagi gitu ya. Iya. Nah kita bisa diakalinnya, ini kan kalau Marti win ya, ini nggak bisa 0 ya. Di sini nggak bisa 0, harus diisi 1 minimal. Betul. Nah, kita bisa mengakalinya pakai reset Marti win ini Om. Reset Marti win 1. Nah, berarti kalau kita dapatkan 1 kali hijau, ini gulungan keduanya pun mau merah ataupun mau hijau, ya ini akan sama angkanya. Gitu. Kalau buat di chance 40-an ya Om. Kalau buat di chance 40-an, kalau pengen 1 kali hijau menutup beberapa merah, itu menggunakan Marti minimalnya itu 80 Om. 80%. Marti loss-nya. Marti loss-nya. Nah, ini kan saya tadi juga nih ada nih kepukul 2 merah. Iya. 1 kali hijau ini menutup semua kerugian plus profitnya. Nih profitnya. Iya. Ini kan merah 0,008 ditambah 0,01 itu jumlahnya adalah 0,020. Nah, 1 kali hijau profit yang kita dapat 0,37. Ini lebihnya profitnya. Iya, kalau untuk menutupnya di level berapapun tapi nilainya flat sama gimana caranya, Mas? Iya, kalau di kalau di chance 40-an nih Om, dengan Marti 100 itu mau 7 merah, mau 8 merah pun gitu ya, selama modal kita kuat gitu ya. Saat hijau itu akan menutup Om. Saat hijau menutup. Minimal di chance 41 di area tengah lah ya. Ya, di area tengah. Tapi beda lagi kalau kita menggunakan chance besar. Ini kalau pengen 1 kali nutup, oh ya, harus martil. Marti loss-nya harus lebih besar juga. Soalnya kan hitungan Marti loss ini dari merah ke hijau juga gitu. Dari merah ke merah dan juga dari merah ke hijau. Ya. Mas Hugum. Mas Hugum. Ya, silakan Mas. Berarti kalau misalkan modalnya gede juga 1000 ya lebih amannya di Marti 50 berarti Mas ya kalau kayak gitu ya. Di chance berapa Om? Kalau di chance 40-an itu Martinya 50-50, 1 kali hijau nggak nutup Om. Oh, jadi kalau di 40-an itu Martinya harus berapa Mas? Minimal 80 Om, kalau pengen 1 kali nutup. Berarti minimal itu Marti 80 itu Marti loss atau Marti win? Marti loss-nya. Kita fokusnya ke Marti loss Om, kalau pengen nutup. Soalnya kan hitungan Marti loss itu dari merah ke hijau. Kan kalau Marti win mah dari hijau ke hijau, terus juga pas dari hijau ke merah. Hitungannya Marti win. Kalau Marti loss kan dari merah ke hijau juga. Kalau di chance ROC sama chance kecil, di Marti berapa Mas? Nah, kalau di chance kecil ya kita perkecil juga gitu Marti loss-nya. Soalnya kan kita akan kegulung merah panjang gitu.
Takutnya modal agak kuat, jadi jangan terlalu besar market loss-nya. Oh, oke. Tapi Iya. misalnya dengan sesuai pemahaman ya, sesuai juga sama balance yang kita gunakan, kalau kuat, ya mau berapapun market loss-nya itu nggak masalah, Om. Iya sih benar. Berarti di ROC juga sama ya, market loss-nya kecilin ya? Ya agak kecilin aja. Saya juga tadi siang kan saya menggunakan market loss-nya itu 50%. Market win-nya nggak usah diisi atau gimana? Market win saya isi pas di ROC itu saya isi 30%. Ya berarti Nah, yang sama juga chance kecil ya malah ya gitu ya, dikecilin aja. iya, kecilin aja, Om. Nah, ini kan market win ini dari hijau ke hijau dan juga dari hijau ke merah itu hitungannya market win. Kita otak-atik sendiri lah, Om gitu. Nah, Misalnya sekarang kita kuat coba mahalnya berapa? apa namanya? Sekarang kalau misalkan hitungan di kalkulator ya, Mas Gum ya. Kalau dihitungan di kalkulator, kalau balance 1000 di chance berapa ini? Chance 30 misalkan. Chance 30, 40. Market loss-nya berapa ya? Bentar, 50 misalkan ya. Nah, 50 nggak akan nutup, Om. Di sini emang iya nggak nutup nih. Berarti harusnya lebih dari itu ya? Minimalnya 80, Om. 80. Pengen satu kali nutup, ya. Oh, dari semua chance itu minimal market loss-nya 80 berarti ya? Nggak semua chance, di chance setengah aja. Oh, 30-40 chance setengah ya? Masuknya ke chance tengah, Om. Oh iya, oke. Benar. Oke, Mas Gugum, siap. Oke, makasih Mas Gugum, Mas. Ya, sama-sama, Mas. Ya, pokoknya kalau masih kurang jelas, chat admin aja ya, Om ya. Mau siapapun boleh tanyain aja. Siap. Ya. Halo Mas. Ya, halo. Silakan, Mas. Mau tanya Mas Gum. Boleh, Mas. Silakan. Misal dalam trading itu kan ada level tingkat kesulitan yang disampaikan dari 1, 2, 3, ada 4 kan gitu kan. Betul. Semisal kalau kita main monoton, misalkan board pertama kita main tengah, ganti robot, kemudian tetap main tengah juga. Apakah berpengaruh ke cepat peningkatan level itunya? Gimana, Om? Beda robot? Ya, kita monoton pakai settingan yang ya kalau tengah. beda robot beda lagi, Om. Pola main maksudnya. Beda akun mungkin. Beda akun apa beda Ya, robot, beda Om? akun. Oh, beda akun. Beda akun maksud saya. Ya. Misalnya tapi nggak ada jeda waktu gitu, Om? Mungkin 1 hari. Sekarang pakai bot 1, pakai settingan tengah. Oke, besoknya ganti, semisal pakai settingan tengah. Berpengaruh nggak mempercepat meningkatnya level itu? Itu biasanya udah lumayan mereda, Om. Berarti Tapi kita harus sadari juga gitu, harus sadar gitu saat kenaikan pola gitu. Pokoknya kita harus siap-siap aja gitu. Walaupun misalnya kita udah meminimalisir itu kan takutnya kan broker kan memberikannya dengan kenaikan polanya cepat gitu. Jadi kita harus siap-siap gitu. berarti intinya tetap berpeluang juga menaiknya pola. Betul, Om. Tapi kan itu cuma meminimalisir gitu, Om. Jeda waktu ganti akun itu agak meminimalisir gitu. Oke. Jadi paling safety main di tengah lah ya. Kira-kira gitu, Mas. Untuk kalau pemula. safety, kalau yang Untuk safety pemula. sih nggak ada, Om ya. Di Ya artinya manapun, kalau bicara high price-nya ketimbang antara tadi kalau kita konteksnya bicara dari awal penjabaran. Dari chain kecil kemudian chain atas, chain kecil artinya banyak merah, chain atas profitnya mengecil kan gitu. Nah, kalau bisa di posisi stabil mungkin di tengah kira-kira. Ya, betul. Sebelum berlayar ke chain lain lah. Betul. Karena kan kalau untuk awal artinya pasti butuh banyak bimbingan, sedangkan kalau terus-terusan kita hajar langsung main explore dengan chain banyak, ini kan secara finansial juga mesti kuat. Betul. Saya juga sering iniin ke pemula mainnya di chain setengah. Soalnya lebih inilah
Untuk Lebih target bagus. berapa, Mas? Targetnya per sesi itu idealnya 5 maksimal 5%. Ya sebenarnya nggak ada maksimal, nggak ada batas minimal gitu Om. Profit itu berbanding lurusnya sama resiko gitu. Ya, kalau Semakin kita besar resiko yang kita ambil, itu profit bisa semakin besar. ya kalau rekomendasi Ya kalau pengen sedikit agak apa ya, nggak terlalu ngambil resiko, yang ngambilnya 2-5% aja. 2-5% ya. Iya, Satu sesi ya. satu sesi. Satu. Misalnya nih kita ngambil pengen 5% sehari. Ya kita misalnya kita mau 3 sesi, ya ngambil 2% gitu. Oh, di breakdown. Tuh, oh. Kalau misalnya kita mau pemahaman kita udah lumayan ini nih, udah lumayan banyak nih. Kita mau ngambil 10%. Nah, kita jangan dihajar sekali sesi gitu. Kalau nggak kuat, ya jangan memaksakan. Kita bagi 3 sesi aja gitu. Misalnya sesi pertama ngambil 3%, ke sesi kedua 4%, nanti sesi ketiga 3% gitu. Enaknya kayak gitu. Gimana yang lainnya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Oh iya Mas. Ya silakan Mas. Untuk yang stop on win bisa dijelaskan lagi sekali. Tadi saya kurang jelas tentang tombol stop on win. Saat kapan dan bagaimana kerja tombol stop on win itu. Oke, kita langsung praktekkan aja ya. Kita langsung praktekkan aja, kita start. Start ya. Nah, misalnya kita nih kena merah, kita klik stop on win. Nah, berhenti sendiri gitu. Saat ketemu hijau kita berhenti sendiri. Itu fungsi stop on win, Mas. Halo Mas, satu lagi saya lupa. Untuk shoot and boom, perbedaannya ketika kita sudah shoot, apakah pada saat terjadi profit dia kembali ke base trade atau ngemarti? Ngemarti Om, sebelum kita reset tuh ngemarti terus Om. Oh, ngemarti ya, jadi tidak otomatis nge-reset Ya pada kita saat harus sudah reset. profit. Oh, kita manual berarti. Reset manual. Kita kalau misalnya di sini kalau pengen reset otomatis bisa Om, bisa pasang profit season, bisa pasang reset win trade. Gitu. Kalau boom juga sama ya, harus reset otomatis juga. Ketika sudah dipakai boom, mau balik ke base trade, ketika sudah profit. Reset manual. Kalau mau secara reset otomatis pasang profit season Om. Pasang duanya ya, ini berlaku buat shoot sama. Iya. Ini misalnya nih profit season saya kasih 1. Terus tadi di sini saya kan nge-shoot nih, dapat 1. Profit saya nih, profit di season saya udah 1,1. Berarti kalau saya pasang profit season di sini 1, berarti kalau saat di sini menyentuh angka 1 atau lebih, maka ini akan secara otomatis kembali ke base trade Om. Oh, kalau dinolkan berarti harus di reset. Kalau dinolkan dia harus reset manual. Harus reset manual. Oh gitu. Iya. Silakan Om, ada lagi yang mau bertanya? Untuk idealnya lebih bagus, lebih enak di drive, artinya ada di drive gitu, apa manual atau dilepas auto Mas untuk start. Ketika kita play bot. Ya tergantung kita mau main seperti sesudah kita. Oh. Kalau sejauh ini
Gimana Om? Sejauh ini teman-teman mungkin yang sudah lebih dominan profit itu di drive atau dilepas? Ya di drive sama dilepas ya sama aja sih Om, nggak ngaruh ke pola, itu ngaruhnya ke kita main gitu. Ini saya masih mau kasih, ya tergantung kita mainnya mau main dilepas ya kita settingannya juga dilepas bisa. Oke. Ya saya contohkan nih ya. Iya. 40, 42, saya pasang profit season 0,2, set market pin 2, set pin trend misalnya 2, win 100 profit global. Kalau kita pakai settingan apa buat drive ya, kita dicepetin aja nggak apa-apa. Seperti ini Om. Tuh dia ngeriset, nggak ngegulung terlalu tinggi. Iya. Nah, saya stop on win ya. Seperti itu Om. Om mau nanya Om. Ya boleh, silakan. Untuk deposit kan setiap deposit setiap akun ada wallet tujuannya tuh. Pada saat sudah deposit pertama, untuk deposit keduanya masih pakai alamat wallet kita atau berubah lagi? Gimana Om maksudnya Om? Jadi contoh saya deposit pertama kan udah masuk nih. Nah, terus saya deposit kedua, apakah masih tetap pakai wallet yang sama ya, address wallet yang sama atau dia berubah? Dia di akun yang sama atau beda Om? Akun yang sama. Akun yang sama ya, lebih amannya kita cek lagi ya. Cek lagi aja gitu. Kita get address lagi aja dulu gitu. Iya, takutnya saya takutnya dia berubah kan gitu. Ternyata udah berubah. Takutnya kita klik get address dulu lagi, refresh lagi get address gitu. Oke. Mantap. Seperti itu Om. Oke, yang lainnya mungkin? Itu Coinomi tadi Mas ada di App Store ya? Ada di Play Store? Ada di Play Store. Om berarti ketika kita sudah pencet shoot, itu harus pencet reset langsung ya? Atau gimana? Itu tergantung kita, kalau misalnya di sini kita pasang profit season, itu kan ngereset otomatis Om. Tapi kalau kena profit seasonnya. Yang barusan otomatis ya Mas? Yang barusan yang mana? Yang barusan di run itu barusan? Yang cepat? Ya, yang cepat itu. Ini reset otomatis Om. Oh. Saya kan pasangnya di sini reset nih setelah mendapatkan reset market pin 2. Jadi dia saat dapat 2 kali hijau nih, itu dia ngeriset. 2 kali hijau dia ngeriset. Ataupun nih saya ya tadi pasang profit season 0,2. Nah, di sini market loss-nya tetap 100 ya, Mas? 100 Om. Untuk yang lainnya 00 gitu aja semua ya? Ya, boleh. Ya, pada intinya kita pahami dulu fitur lah, fungsi fitur gitu. Nanti kita enak bikin settingan sendiri gitu. Oke, yang lainnya sebelum kita tutup nih, ada yang mau ditanyakan lagi enggak nih? Guru malam. Tanya Om. Ya, silakan Om. Ya, yang tadi yang ketika kita mau ngeklik shoot itu posisi merah atau posisi hijau ya? Kalau buat nyaranin sih kalau di chance 40 ini di merah Om. Ini kan tadi saya nge-shoot nih. Saya di merah nih. Nge-shootnya kan saya di sini. Saya shoot keluar. Di merah Om.
Kalau di hijau kan beresikonya sangat besar gitu Om. Takutnya kita pas klik shoot terus kita langsung kena merah, terus merahnya panjang kan ini enggak ini Om. Jadi minus nantinya. Minusnya lumayan banyak gitu. Jadi kalau dibuat ini mah nggak terlalu nyaranin banget nge-shoot tuh di hijau. Di merah ya. Di merah, ya. Om mau nanya, Ya silakan Om. pada saat shoot atau kita boom, terus hasilnya di situ merah, apakah kembali lagi ke base trade ya, atau masih tetap shoot terus sampai dapat hijau? Dia akan terus nge-marti Om sebelum kita reset. Kalau kita reset dia kembali lagi ke base trade. Kalau kita dibiarkan, ya dia akan terus nge-marti Om. Oh dia iya. Akan terus menggulung. Atau enggak sampai dapat hijau ya, gitu ya? Ya lebih bagusnya sih dapat hijau, terus baru kita reset. Kan kalau kita reset di merah kan hitungannya kita masih minus. Pada saat berjalan run-nya ini, kalau kita rubah delay-nya pada saat jalan gitu, dia akan berubah ya? Contoh dari 10 delay-nya saya rubah jadi 2000 untuk 23, otomatis langsung melambat ya? Ya. Oke. Oke, saya contohkan ya. Oke. Nih, chance-nya kita ganti dulu. Ini delay-nya 10 ya. Delay-nya 10. Ya. Nah, ini pergerakannya lumayan cepat ya Om ya. Ya. Kita jadi 2000 berapa. Nah, dia akan otomatis ngelambat Om tuh. Oke. Kita hapus lagi, dia akan cepat lagi. Ya. Ini pun karena penting itu untuk delay itu untuk kita mau nyasar shoot atau boom sih. Iya betul Om. Ya kalau kecepatan kan susah Om. Iya susah. Iya. Hitung-hitungannya nggak ini. Jadi lanjut lagi Om, terkait shoot tadi. Tadi kan sebaiknya diklik pas merah ya. Tapi ketika kita klik ternyata keluar merah lagi, itu enggak loss itu? Iya Om, bisa jadi loss. Jadi, makanya kan kata saya juga kalau kita ini tuh lihat trade status gitu. Ini loss streak terpanjangnya udah berapa nih gitu. Ayam geprek 1. Misalnya kan di sini loss streak terpanjangnya udah 8 nih misalnya ya. Kita terus nge-boom atau nge-shoot di 2 loss streak misalnya. Terus malahan ada 7 gitu, 7 loss streak kan itu kan nanti kegulung banyak banget tuh merah. Jadi kita lihat dulu loss streak di sini gitu. Kalau misalnya loss streaknya 2, di sini kita nge-boomnya minimalnya di 2 lah gitu. Di 1. Kalau di sininya 4, kita nge-boomnya di 3 atau di 4 atau di 2 gitu. Gitu Om. Nah, intinya makanya kata saya juga bilang pelajari dulu lah pola gitu. Main riset manual aja dulu, gulungannya kecil-kecil aja gitu. Sambil nyari profit dikit-dikit, sambil kita belajarin pola di chance tersebut gitu. Tadi kalau misalnya trade status ini 2 2 ya. Ketika kita mau shoot itu posisi 2 berarti asumsinya kan tidak sampai 3 nih. Dari story cuma 2 aja. Berarti setelah karena 2 maka kita kemungkinan berikutnya adalah hijau gitu ya. Maka kita berani Di sini kita main di chance 40-an nih Om ya. Di chance 40-an. Tadi kan saya nge-shoot di 2 ya. Nah, ini kan asumsi terburuk saya di sini ke 4 atau ke 6 ya gitu, terjeleknya. Nah, walaupun saya klik shoot di sini, ini kan 2 merah. Berarti di sini kalau merah ini 3 merah, 4 merah, 5 merah. Sini 6 merah, di sini baru hijau misalnya ya. Merah. Di sini 1.
merah lagi misalnya naik ke 100% jadi 2 jadi 4 jadi 8 jadi 16, modal saya masih kuat gitu. Jadi kita juga harus memperkirakan modal, Om. Jadi kalau dihajar 6 merah, saya shoot di 2 merah, modal saya masih kuat gitu. Terus juga saya ini kan hajar di awal ya Om, jadi sebelum datangnya merah panjang gitu. Jadi saya sarankan kalau mau nge-shoot itu di awal-awal aja udah gitu. Tapi kalau kita main shoot itu kan juga men-trigger untuk timbulnya roll polanya merah, makin merah. naik. Ya, pola makin naik gitu ya. Betul. Bahaya juga berarti. Kalau misalkan kita udah pakai shoot, udah pakai boom juga ada reset. Gimana Om? Bisa juga nggak? Kalau kita udah pakai shoot, boom dan reset juga bisa. Nggak pakai reset, nanti kan terus menggulung Om. Nggak ada pakai shootnya, udah pakai shoot sama boomnya. Oh, shoot sama boomnya nggak dipakai. Ya nggak apa-apa. Itu kan malahan saya nyaranin ke pemula ya jangan dulu pakai shoot boom malah. Kalau buat pemula gitu sambil mempelajari pola jangan main shoot boom dulu gitu. Pahami dulu pola kan, setelah kita paham pola kan kita tahu nih biasanya di chance ini nih setelah datang merah sekian akan ada hijau sekian gitu. Seperti itu. Memang lebih enak mesti langsung praktek ya Mas. Betul Mas, nanti juga makanya kalau hanya ngomong begini teori terus pusing bingung sendiri malah. Betul Mas, enak kan nanti juga kerasa sendiri lah gitu. Nah cari amannya kita jangan gulungannya jangan terlalu besar Om kalau mau sambil belajar gitu. Ya pakai chance yang medium itu aja yang Mas mengajarkan tadi. Di chance 40-an aja gitu. Nah saat gulungan 0,2 ini nih Om, terus dapat hijau ataupun gulungannya segini dapat hijau di reset aja gitu. Oh di reset ya. Ngambil dikit-dikit aja nggak apa-apa lah gitu. Buat belajar gitu lah daripada ambiar kan gitu. Iya betul. Nah terus kalau buat pemula juga mungkin saya saranin kalau ini di chance 40-an ya loss streaknya udah ke 9 mendingan di stop aja dulu gitu. Iya. Oke. Iya. Betul Mas. Ya pokoknya aja asal jangan serakah gitu aja ya Mas ya. Betul Mas. Karena kalau kita melihat main doge begini, misalkan ya memang sih setiap orang mesti punya trigger sendiri ya. Wah, lagi bagus nih pasarnya. Terus. Lu habis lama-lama. Iya, betul ya. Soalnya kan di sini Mas di broker itu ada terlalu lama di pasar, malah kita ambiar sendiri. Betul. Ini kan di broker itu kan ada catatannya gitu Mas. Jadi akun ini udah profit sekian persen atau si akun ini udah main berapa kali gitu. Ada catatannya di broker. Akun ini terkonek dengan broker? Iya Om, terkonek dengan broker. Tapi saldonya tidak masuk broker. Maksudnya saldonya tidak ada di akun broker. Maksudnya gimana Om? Saldonya enggak ya, ada di akun. Iya, ini kan terkoneksi dengan akun broker Poached Pay ya. Iya. Nah, standar biasanya ketika kita buka akun di Poached Pay kan kita punya akun. Buat pada umumnya adalah sebatas alat bantu untuk kita trade secara auto dengan menggunakan MM. Yang biasanya di akun tersebut juga ada saldonya. Enggak Om, kalau akun Poached Pay sama akun Andros itu beda Om. Izin jawab. Oh iya, silakan. Iya. Kalau akun di Poached Pay-nya sendiri sama akun di bot itu akan beda Om, karena akun di bot itu tersambung dengan satu akun besar yang punya kita. Jadi bukan akun masing-masing lagi kalau jatuhnya udah bikin akun di bot Om. Bukan akun yang di Poached Pay. Akun di Poached Pay-nya adalah akun punya kita sebagai developer bot gitu.
Jadi kalau Om bikin akun di bot manapun, di broker manapun, Om nggak akan menemukan akun itu. Karena akun yang tercantum di brokernya sendiri adalah akunnya kita gitu. Kan kita sebagai alat untuk menyambungkan ke broker gitu Om. Jadi tapi broker tidak memiliki modal yang kita depo. Tidak memiliki dalam artian seperti apa Om? Ketika depo ke situ kan berarti udah depo ke broker. Iya betul. Ngerti. Iya. Jadi kan ujungnya kan hasilnya win atau loss itu ya ketika win berarti jadi milik Om. Ketika loss berarti jadi milik broker gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan masalah akun yang dibuat di bot itu bukan otomatis akan ada di akunnya itu akan muncul di akun broker di PocketPay gitu. Nah, seperti itu. Karena kan itu akunnya akun besar yang kita yang tercantum di PocketPay-nya seperti itu. Sama nggak dengan copy trade? Beda Om. Kalau copy trade kalau copy trade itu kan sistemnya ngikut sama. Kalau copy trade itu samanya kayak Om ngelihat setting Om pakai sendiri kayak gitu. Nah, itu sama kayak copy trade. Ngikut settingan yang ada gitu. Ya settingan induk. Misalkan Om copy trade dengan akun masternya punya saya. Berarti akun Om itu akan sama dengan settingan akunnya saya kan seperti itu kalau copy trade. Kalau dibuat Andros ada fasilitas itu? Nggak ada? Nggak ada, itu resikonya besar. Kami merugikan member. Kalau mau misalkan mau pakai akun seperti itu pun sebenarnya bisa, cuman itu resikonya lebih besar. Pertama resikonya kita sama aja membodohi member gitu. Member nggak akan pernah upgrade skillnya gitu, nggak akan pernah upgrade pengetahuannya soal trading. Itu yang kedua, akan tercipta mindset yang pokoknya tahu untung, tahu profit. Tidak akan pernah orang mengenal yang namanya loss gitu. Padahal resiko loss itu ada. Nggak ada orang yang nggak pernah loss gitu. Nggak ada buat anti loss. Karena kalau yang di trading yang saya tahu loss itu pasti, tapi profit kan cuma harapan. Ya nggak harapan kan? Bukan harapan Om. Makanya kita pelajari polanya, pola berdasarkan algoritma. Makanya kita sharing di sini kayak gitu. Kalau misalkan profit cuma sebuah harapan, udah nggak ada lagi hidup buat yang seperti ini di dunia manapun, Om. Gitu. Loss itu biasa, yang penting jangan dibiasakan, Om. Nah, ya itu yang dicari. Loss-nya memang biasa kan, selalu pasti kita dapat kalau di dunia trading. Tapi kan yang kita inginkan kan profitnya juga gitu. Iya, yang makanya dicari, iya. Konsepnya bagaimana caranya kita profit konsisten. Profit konsisten di sini dalam artian bukan selalu win ketika trading, bukan. Tapi kita hitungannya selalu profit ketika modal kita modal itu harus bertambah kayak gitu. Tapi bukan berarti setiap kali main kita akan profit, itu akan win. Tidak seperti itu. Itu kami di sini berani berstatement seperti itu karena ya sesuai pengalaman, terus yaitu bisa diupah dengan belajar. Halo Mas, maaf menanya. Jadi kita itu trade di Pocket-nya menggunakan akun Andros. Iya. Akun yang dimiliki oleh Andros. Benar begitu kira-kira? Bukan akun. Jadi gini, akun kita itu, akun buat Andros itu menyambungkan dengan Pocket gitu kan. Nah, makanya tercantum di Pocket-nya itu akun Andros, bukan berarti main melalui akun kita kayak gitu. Tetap akun masing-masing. Kan di situ ada yang disebut APK kalau yang alhamdulillah ya. APK itu yang jadi jembatannya kayak gitu. Kita yang memiliki APK itu begitu.
sebagai developer bot. Seperti itu. Mungkin ada yang masih kurang jelas. Untuk Zoom-nya sendiri biasanya diadakan setiap apa, Mas? Kalau Zoom-nya sendiri ini untuk sementara ini seminggu 3 kali, Om. 2 kali, 1 kali untuk yang ke strategi, Om, ke yang udah paham fitur dan udah mulai memahami pola. Berarti setiap ada Zoom mesti diinfokan melalui WA group ya? Ya. Oh, oke. Kalau butuh edukasi tambahan tinggal admin aja, Om. Misalkan mau Zoom tinggal hubungin aja. Insya Allah kita ya intinya kalau saya sih mesti harus coba gitu aja ya, biar lebih paham. Betul, harus coba, harus belajar. Jadi kalau misalkan yang benar-benar pemula, usahakan jangan ada keinginan dulu untuk profit. Betul. Modal utuh pun itu udah bagus. Betul. Jadi kita harus balik lagi gitu. Kita harus balik lagi ke diri kita sendiri bahwa kita belum mampu. Nah, gimana caranya untuk mampu? Ya kita belajar. Dalam proses belajar ini setidaknya kita mengorbankan pikiran sampai kita lebih banyak lagi mengorbankan modal kita, karena kita tetap memelihara ingin profit sedangkan pemahaman belum ada. Nah, jadi untuk profitnya kayak gitu hilangkan dulu dah, yang penting bisa dulu paham dulu nih alurnya seperti apa, fiturnya seperti apa, polanya seperti apa. Nah, setelah seperti itu baru kita berpikir bagaimana caranya. Iya. Siap, dilanjut lagi. Siap, silakan lanjut lagi yang mau bertanya. Silahkan, ada yang masih mau bertanya atau enggak? Kalau udah ada yang nggak mau bertanya, mungkin kita akan akhiri dulu gitu. Tapi kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan dulu. Ya, mau nanya, Mas. Silahkan, Mas. Untuk pengaktifan robotnya itu pakai key nggak, Mas ya? Pakai apa, Mas? Pakai key atau enggak ya? Key. Takutnya harus beli key dulu untuk mengaktifkan. Oh, enggak, Mas. Enggak ya, langsung ya. Ya, yang penting kita deposit dulu, ada saldo, jalan robotnya. Oh iya, makasih, Mas. Halo, Mas. Ya, silakan, Mas. Ada enggak pengaruh bot ini dengan harga pasar? Enggak ada, Mas. Enggak berpengaruh. Ketika harga pasar sedang naik, enggak pengaruh ya? Enggak, Mas. Berarti enggak ada pengaruh ya? Enggak ada. Ya, kan mana tahu ketika harga pasar sedang naik, kita loss terus kan? Enggak, Mas, enggak berpengaruh ke pola. Harga enggak berpengaruh ke pola. Oke, silakan. Mas. Gimana, Mas? Untuk yang sud itu kan ada sud 1 ya, nilainya. Berarti kalau dia merahnya 1 berarti? Iya, Mas. Itu satu-satu terus begitu ya? Itu akan menggulung, Mas, kalau nggak di reset. Kalau nggak diberhentikan berarti dia jalan terus, merah terus. Ya, contohnya nih di sini ya, di bawah. Nih. Ini kan saya klik reset ya, Mas. Atau enggak tadi saya pasang profit season ya. Kalau kita nggak pasang profit season, nggak pasang reset marti win ini ya, ini akan terus menggulung, Om. 1 jadi naik 100% kan, karena kita settingannya di sini 100%, naik 100% jadi 2 ke 4 gitu ya.
4 ke 8. Sebelum kita reset ya itu akan terus menggulung, akan terus ngemarti. Oh iya 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 iya. Ya. Ya, makasih Mas. Ya, sama-sama Mas. Satu lagi Mas. Boleh Mas, silakan. Ini ya tutorial Zoom kita pada malam ini kan ada videonya ya. Ya, ini saya record Mas. Nanti saya masukkan ke channel YouTube. Oke Mas, ditunggu ya. Siap, Karena Mas. banyak juga yang ketinggalan tadi kan. Ya, betul. Terus satu lagi tentang koinomi tadi itu ya kita kan menghindari pemotongan terlalu besar itu kan. Cara memakainya bagaimana itu? Karena kan kalau itu kan ada yang 5 koin kan pemotongannya dari untuk sampai masuk ke bot kan. Betul. Bisa ada selain dari aplikasi yang kita ya kalau receh-receh ini seperti ini kan. Itu aja Mas. Makasih ya. Ya, sama-sama. Ya prosesnya sih hampir sama-sama aja Om ya, gitu-gitu aja kita pasangkan kita wallet di sininya kita masukkan ke dompet kita gitu. Baru kita kirim situ. Seperti itu Mas. Nanti kalau masih kurang lebih jelasnya bisa japri aja nanti Om ya. Oh ya, nanti bisa langsung ke admin aja ya. Ya, boleh Mas. Tanya-tanyain aja Mas. Ya, masalah settingannya. Oke Mas. Ya. Sudah sangat membantu itu. Halo Mas. Ya, halo. Ini satu lagi. Itu kan untuk robotnya kan 1 akun Mas ya. Nah, untuk mengamankan profit itu dibuat cloning juga bisa nggak Mas ya? Iya Mas, ini kan saya tadi kan contohkan ya di sini. Dan ini akun pertama saya. Ini akun pertama saya nih, username-nya Kirun nih ya. Tadi kan saya buat kode redeem nih. Nih buat kode redeem, ini kodenya. Terus saya masukkan ke akun ini. Oh iya. Jadi bisa dipindahkan. Kalau pakai kode redeem gini, ini nggak ada potongan Mas dari antar akun. Itu maksud saya Mas. Ya, jadi ada juga Om tutorialnya di YouTube ada. YouTube kita ada tutorialnya. Oh, ya siap. Ya makasih Mas. Siap Mas, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Kalau udah cukup, nanti saya ulas dulu sedikit ya soal pembahasan kita. Terus kita tutup gitu. Masih ada yang mau bertanya nggak? Cukup. Cukup ya, ini udah agak malam juga ya. Oke teman-teman, ini udah agak larut juga ya. Saya bahas sedikit dulu ya soal pembahasan kita di Zoom kali ini. Mungkin ya buat pemula seenggaknya harus nyoba dulu biar ngerasain sendiri gitu kayak gimana. Gitu. Yang pertama catatannya buat pemula mungkin saya nyaraninnya mainnya di chance tengah gitu ya, di chance 40-an gitu. Oke, dalam dunia trading seperti ini ya, catatannya loss itu adalah suatu hal yang biasa gitu. Kan tadi kata Pak Teten juga, loss itu adalah suatu hal yang biasa, tapi jangan dibiasakan gitu. Nah, jangan ngebiasakannya gimana? Kan kita kan masih memfasilitasinya dengan adanya Zoom, adanya grup WhatsApp ya gitu buat sharing-sharing gitu ya. Buat kita menambah ilmu agar untuk bisa meminimalisir loss tersebut gitu. Nah, loss tersebut itu pun kita jangan sampai ya kalaupun kita kena loss gitu jangan sampai doge kita itu terbuang sia-sia gitu. Jadi setelah loss itu kita pelajarin dulu gitu, kita scroll lagi ke bawah, ini apa nih penyebabnya gitu, ini apa nih penyebabnya, oh ini penyebabnya gitu. Kita juga kalau nggak paham penyebabnya kita bisa sharingkan di grup gitu.
nanti kita bantu gitu. Ini salahnya di sini. Jadi seenggaknya kita dari loss tersebut kita dapat pengalaman bahwa saat kita kejadian lagi hal yang seperti ini kita nggak boleh seperti ini lagi gitu loh. Dan antisipasinya harus seperti apa? Nanti kita sharingkan gitu. Kalau emang nggak tahu gitu di grup boleh ataupun japri admin gitu. Nah pada intinya untuk pemula ya saya nyaranin kalau sambil mempelajari pola gitu ya, mainnya gulungan kecil-kecil aja gitu, profit dikit-dikit aja. Nah, jangan dulu terlalu menginikan mengharapkan profit besar gitu kalau masih belajar. Kalau walaupun kita pemahamannya semakin meningkat, itu profit pasti ngikutin Mas gitu. Nah, sedangkan kalau kitanya nggak mau belajar gitu ya jangan harap kita dapat profit gitu. Nah, seperti apa yang dikatakan tadi juga, profit itu adalah hal angan-angan. Nah, profit itu bukan angan-angan, apalagi buat orang-orang yang udah melalui proses belajar, udah mulai paham, profit itu bukan jadi angan-angan lagi gitu. Nah, jadi profit di sini tuh tergantung kita pemahamannya udah sampai mana gitu. Mungkin tadi juga saya menganjurkan untuk pemula ngambilnya 2-5% aja dulu gitu. Nah, kalau udah yang paham kan mau ngambil profit 100%, 200% pun itu kan nggak nutup kemungkinan gitu. Di main trading seperti ini gitu. Mungkin seperti itu aja dulu ya teman-teman, kita juga udah malam, waktunya istirahat juga ya buat teman-teman. Kita juga bisa ketemu lagi di Zoom selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banget buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya ya buat hadir di Zoom ini. Buat teman-teman juga kalau butuh edukasi tambahan jangan sungkan untuk japri admin ya, ditanyakan aja apa yang kurang pahamnya biar lebih enak gitu. Jadi dimanfaatkan lah gitu ya Mas. Di sini kan kita menyediakan edukasi kan secara gratis gitu. Jadi dimanfaatkan gitu. Biar kita bisa bareng-bareng profit, kita bisa bareng-bareng sukses di sini ya gitu. Oke, mungkin saya akhiri dulu ya teman-teman ya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga proses belajar teman-teman lancar, cepat juga, profit juga gitu. Makasih semuanya. Saya pamit undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Om. Salam.